Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juina Mustafira dengan NIM 210705052. Adapun pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana menggunakan function untuk root, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, pada video ini kita akan fokus pada create dan read. Sebelumnya di sini saya sudah ada tabel kategori, kategori data supplier dan barang. Nah, di tabel supplier ini kita sudah mengimplementasikan yang namanya create, read, update, dan delete. Sebelumnya kita jalankan dulu. Ini belum jalan tadi. Ini kita akan lihat. Terus dulu. Sedikit mulai saya. Nah, kita masuk saja. Kontak. Nah, yang tadi saya bilang itu di kita sudah ada dashboard kategori, data supplier, dan data barang. Nah, di sini kita akan menambahkan satu tabel baru, eh, tabel client, yang dimana nanti di tabel client itu kita bisa create, read, update, dan delete. Nah, langsung saja kita buat tabel kliennya ke Visual Studio Code-nya. Nah, sebenarnya langkah pertama kan kita proses create, di mana kita akan membuat model dan migration-nya. Caranya itu di terminalnya kita ketik perintah PHP Artisan make model client min. Nah, kebetulan terminal di laptop saya ini lagi bermasalah, jadi saya memakai CMD. Langsung saja kita ketik perintah untuk membuat model dan regressionnya, yaitu perintah PHP Artisan make model, namanya client min n. Nah, ini sudah sukses. Kita balik ke Visual Studio Code-nya, kita lihat apakah di modelnya sudah ada. Nah, di modelnya sudah ada nih client, dan kita klik di migration-nya sudah ada juga nih client. Nah, maka selanjutnya yaitu eh, kita isi data-datanya yang di bagian ini kliennya. Di sini. Kita isi saja. Itu ketik langsung saja. Itu nama klien, ada nama kontak,
alamat. Nah, di bagian alamat ini datanya kita ubah aja menjadi teks. Karena kan alamat itu panjang ya, ada nanti jalan, eh, kotanya. Jadi kita ubah aja ke teks. Selanjutnya ada keterangan. Nah, jadi data-datanya kita isi. Jangan lupa kita kontrol S. Selanjutnya kita ke model. Nah, di model ini kita isi sesuai dengan yang kita isi di immigration tadi. So, ada nama klien, nomor kontak, alamat, keterangan. Itu harus sesuai. Lihat. Kalau mau cepat sih boleh copy juga sih di sini. Cuman kita buat aja. Aja. Tempat tutup. Ini biar nggak terlihat gitu ya. Nah, di bagian ini isi sesuai dengan yang kita isi di sini. Jadi ada nama klien, nomor kontak, dan alamat keterangan. Langsung saja itu nomor klien, klien, sebenarnya ada yang kontrak. Selanjutnya ada alamat dan keterangan. Kita saja kita cek apa sama dan nama klien, nomor kontak, alamat, dan keterangan. Nah, kalau sudah kita save. Nah, jadi penambahan di sini ini merupakan konfigurasi uh, assessment yang pada model agar dia tuh uh, file yang sebelumnya dibuat lebih bisa dimanipulasi gitu. Yang maksud dimanipulasinya tuh kita bisa insert, di-update, dan di-delete gitu. Nah, selanjutnya sudah langsung saja kita migrate sekarang agar file-file yang telah dibuat tadi itu di migration akan di generate gitu menjadi menjadi tabel di dalam database. Ini kan tadi ini belum muncul nih di dalam database localhost kita. Jadi, sebenarnya di terminal, cuman terminal saya lagi bermasalah. Kita langsung ke CMD-nya. Kita ketik perintahnya php harus design migrate. Nah, setelah sukses, eh, sekarang kita cek nih, apakah di di localhost kita tuh sudah ada tabel klien, data klien. Tadi buat aja dulu, barang kategori klien. Nah, sini udah muncul nih, yang kita buat barusan. Berarti pada video ini kita sudah berhasil membuat mengcreate satu tabel baru yang bernama klien. Mungkin pada video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Next akan ada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial dari video sebelumnya, yaitu membuat root. Nah, sekarang kita untuk menampilkan datanya. Nah, sebelum kita menampilkan datanya, kita tampilkan dulu itu tabel yang kita buat tadi. Nah, di sini kan tadi belum tampil nih, padahal kita udah buat tadi kan. Belum tampil di sini data kliennya. Nah, langsung saja kita buat untuk tampilin tabelnya. Nah, pertama masuk langsung ke Visual Studio Code-nya. Kita masuk ke View, di sini View, pilih yang layout. Nah, pilih HPP. Nah, biar lebih mudah, langsung saja nih di sini kita copy bagian ini, langsung kita paste di bawahnya. Nah, setelah itu, setelah kita paste, jangan lupa nih, kita ubah dulu. Ini kita ubah sesuai dengan punya kita itu klien. Kita cek lagi. Di bagian ref-nya, kita hapus aja dulu. Kita kosongin aja dulu. Ini bagian ini. Ada. Nah, di sini kita ubah menjadi data klien. Jangan lupa untuk di-save. Nah, setelah di-save ini, kita cek nih ya, apakah udah muncul tabel kita tadi yang reward. Di sini udah muncul nih data klien. Udah ada kategori, supplier, barang, dan klien. Ini kalau kita klik di klien ini, dia nggak muncul apa-apa karena datanya itu kita belum isi. Langsung saja nih kita isi datanya. Itu langkah pertama, kita buat dulu controllernya, controller barnya. Sebenarnya kita langsung buat di terminal di sininya, cuma laptop saya terminalnya tidak bisa, jadi saya pakai CMD. Kita ketik aja perintahnya itu PHP servisan. Di sini ada. Kita ketik aja artisan. Hmm, Next controller admin dot client controller. Nah, Pak admin di sini karena tadi kita buatnya di dalam admin. Sebentar. Sini sudah successfully. Cek sekarang di controllernya apakah sudah ada. Nah, di sini sudah muncul nih di controller sudah ada client controller. Selanjutnya kita buat baru itu untuk klien. Kita masuk buat baru itu pilih review di admin. Di dalam admin ini kita buat folder baru namanya klien. Hmm. Di dalam klien ini kita buat lagi nih file file barunya.
Hmm, itu file baru dengan nama hmm, indeks. Enggak, black, black, lihat, lihat, save. Nah, sudah ada nih. Tadi saya lupa. Sebenarnya kita bisa buat root dulu tuh untuk si kliennya. Tuh, buat root dulu. Ini apa kita ini aja dulu. Kita keluar di web PHP ini. Kita buat root baru dulu untuk si klien. Ini kita copy saja yang ini biar nggak lama. Kalau mau ketik boleh juga. Itu Ctrl C. Ini bagian barang ini kita ganti jadi klien. Nih, di sini kita ganti jadi klien. Nah, klien controller. Di sini muncul hasil. Langsung kita save. Selanjutnya untuk mendefinisikan root yang kita buat uh, di dalam controller itu uh, pertama tuh kita buat method untuk view yang pertama untuk memunculkan view indexnya itu yang tadi kita buat tuh. Hmm, kita masuk ke controller, terus ada controller di bagian controller yang client controller. Nah, di bagian ini itu kan kita untuk mendefinisikan root yang kita buat barusan itu untuk memunculkan view indexnya tuh. Nah, kita udah masuk ke sini. eh, Biar tidak lama, kita copy saja nih yang di bagian suppliernya. Yang method untuk menampilkan data kategori. Kita copy saja. Ctrl C, semua klien. Sorry. Nah, kategori ini kita ubah jadi klien. Nah, ini kita ubah nih. Jadi, klien supplier kita ubah. Sini. Di sini juga. Kemudian, sini juga harus kita cek. Kalau nggak dia akan error. Nama supplier jadi nama lain. Hmm, di sini juga. Di sini juga lain. Ini sudah langsung kita save. Selanjutnya, uh, setelah kita buat controllernya ini tuh
apa tuh untuk menghubungkannya. Selanjutnya kita ke bagian yang tadi yang view di bagian ini yang klien di indeksnya, bagian indeks. Ini kan kosong. Jadi biar kita nggak lama lagi, misal nggak perlu kita ketik-ketik lagi, kita copy aja yang di bagian supplier yang di indeks supplier itu. Kita copy paste aja ke bagian indeks ini. Nah, di sini kita ubah nih. Hmm, ubah supplier ini kita jadi client. Nah, kita harus cek nih mana. Nah, ini juga client. Ya udah, ini juga. Ini bagian nama itu buat aja nama client. Nomor kontak, alamat, dengan masih cek lagi ya, rumah harus sama ya. Sama klien mau kontak alamat gitu kan. Kita harus cek nih bagian ini. Nah, di bagian supplier ini jadi kemudian sini juga klien di sini nama klien. Kontak. Ini juga kita sesuaikan semua. Kita cek dulu nih. Nah, di sini juga nih kita harus ubah semua.
Nah, di sini juga. Sepertinya udah, langsung saja kita Ctrl S. Kemudian kita balik lagi ke view, di layout, di bagian layoutnya di apps dan Blender PHP-nya. Tadi kan kita ada hapus tuh di bagian ref-nya. Nah, di sini kita isi balik, isi isi kembali bagian ref-nya. Kita bisa jadi ini. Di di barang ini kita ganti jadi lain. Nah, Ctrl S. Selanjutnya kita buka, kita cek nih apakah sudah berhasil tuh yang kita buat. Kita buka terminal dulu, kita render dulu ya. Nah, biar ini sesuai. Kita tunggu saja. Kita coba masuk. Nah, kita klik di bagian klien, muncul ya. Nah, sekarang udah muncul nih data yang kita buat barusan. Ada nama klien, nama kontak, alamat, keterangan, dan aksi. Berarti eh, apa yang kita buat barusan itu sudah berhasil, sudah muncul datanya. Eh, Mungkin itu saja pada video kali ini. Eh, Tonton terus, akan ada video-video selanjutnya. Terima kasih. Nah, kembali lagi dengan saya di video berikutnya. Di sini, selanjutnya kita akan menginput data. Langsung saja kita buka yang tadi. Nah, di sini kan belum bisa nih kita input data. Kita tes menginput data, dia akan, kita coba aja. Oh, sedikit agak loading ya. Kan emang seperti ini karena kita membuat di grid grafis di controller ini. Nah, kita kembali aja. Nah, selanjutnya kita buat nih menginputnya tuh. Jadi pas kita tekan tombol tambah nih, kita akan muncul form untuk kita menginput datanya. Nah, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Kemudian kita ke controller yang lain. Di client controller di bagian bawah ini, di bagian bawah kita akan menambahkan satu metode lagi untuk kita memanggil form dari inputan data yang akan kita mau buat. Itu caranya, kita biar tidak lama kita copy saja nih yang di supplier. Yang metode untuk panggil form input data. Kita copy saja.
ini kita paste ke sini. Sorry, perhatikan dulu. Paste. Nah, di sini jangan lupa kita ubah nih. Ini kan punya supplier. Ini kita ubah punya klien. Nah, selanjutnya eh, kita ke view, ke bagian view, pada folder klien. Nah, kita akan membuat satu file baru lagi nih. Jadi kan udah ada index. Sekarang kita buat satu file baru itu dengan nama linknya, nama create dot delete dot php. Eh, di bagian ini kita tidak perlu ketik lagi sendiri, kita copy saja yang di bagian supplier, di PHP yang supplier. Itu biar lebih cepat, kita copy saja, kita paste ke script yang di klien. Nah, di bagian ini jangan lupa nih kita ubah nih, kita sesuaikan sama yang kita buat. Ini kan tambah supplier, jadi kita buat tambah lalu. Nah, kita harus lihat nih, jangan sampai ada yang nggak kita ubah, nanti dia akan error. Kayak ini ditambah supplier, ini juga tambah lain. Terus coba kita nih. Selanjutnya kita lihat lagi ini di nama supplier. Ubah jadi nama nama supplier ini, ubah jadi nama klien. Dengan ini di name nama supplier ini ubah menjadi nama klien. Di sini juga klien. Klien di sini juga klien. Jadi dia jangan sampai ketinggalan karena dia akan error nantinya. Ini kontak, ini kontak, kontak, kasih, ini chat alamat, ini kata umum juga. Klik deh. Ya. Kalau ibunya sudah, kita taruh save aja. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke controllernya. Controller, bukain controller.
Eh, ini kita membuat metode lagi nih untuk klien data store. Data store tersebut di sini nih. Kita buat satu metode lagi buat data store. Langsung saja kita copy yang punya supplier ini di data store-nya ini. Kita copy sampai dengan hmm, bagian merah mulai saya sampai dengan validasi sampai ini. Sampai validasi ini. Sorry ya, agak sedikit lari-lari deh. Seperti ini sih validasi ini. Nah, kita copy, kita paste di sini. Maka kita akan dulu tuh merahnya. Di bagian indeks ini tadi udah untuk form data, sekarang untuk uh, metode store-nya. Ini kita ubah dulu di klien. Nama supplier ini kita ubah sesuai dengan yang kita buat pertama kali. Nama klien. Query ini harus kita isi nih. Harus kita isi ini minimal 10 itu, 10 huruf. Terus nama kontak, alamat, keterangan. Ini supplier ini kita ganti milik klien. Ini juga kita ganti menjadi supplier. Nama supplier kita ganti jadi um, nama klien. Ganti jadi nama klien juga. Ini sesuai. Di sini jangan lupa kita ganti klien. Di sini juga kita lihat jangan sampai kita lupa ganti
Nah, ini kita hapus saja dulu. Di sini sudah kita ubah semua. Kita coba Ctrl S, kemudian kita cek. Kita reload. Apakah sudah bisa kita tambah data? Coba kita tes ya, tunjukkan datanya. Vina, Mustaq, Merah, berarti sholat banget. Alamatnya Jalan Remote Drive, Kota Sablon. Keterangannya kita buat di sini langganan baju. Kita simpan. Ya, di sini ada error. Kita cek dulu ya errornya. Nah, setelah kita cari-cari tadi kan error. Makanya hari ini yang di sini kita hapus saja nih. Proses. Ya, kita ubah jadi contohnya lima, lima, hmm, langganan barang kasihkan. Nah, ini sekarang sudah berhasil untuk kita menginput datanya. Nah, untuk video kali ini sampai di sini kita berhasil untuk menginput datanya. Selanjutnya akan akan ada video-video untuk edit, uh, hapus, akan kita lanjutkan. Baik, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya, yaitu kita membuat CRUD untuk mengupdate atau mengedit data. Nah, ini tadi sudah kita buat data-datanya, sekarang kita untuk mengeditnya. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya, ke controllernya, cari controller di line control. Di sini, kemudian kita membuat method baru nih untuk menampilkan data yang mau kita update. Itu caranya, kita copy saja yang di bagian supplier. Controller. Itu yang di bagian hmm, ini method untuk tampilkan data yang mau diubah. Ini kita copy saja yang ini. Kita Ctrl C, kita ke controllernya. Kita control aja. Nah, di supplier ini sekarang kita ganti jadi klien.
Di sini juga nanti jadi baru di sini ini sekolah juga nanti jadi online. Jadi ini juga nanti ya untuk podcast. Selanjutnya kita ke bagian view. Ke bagian view, kita lihat di view di adminnya. Nah, di kliennya sekarang kita buat file baru. Di dalam klien buat file baru, itu nama filenya edit.blade.php. Nah, sekarang sudah ada di sini. Nah, untuk kodenya kita perlu ketik lagi. Kita copy saja langsung dari yang edit supplier. Kita kontrol A aja, kontrol C. Kontrol A, kontrol C. Kita paste di edit client. Nah, di sini tadinya kita ubah nih, kita sesuaikan sama yang kita buat. Itu edit client. Nah, di sini harus kita cek, harus kita ubah eh, yang ada tadi kan itu kopi yang punya supplier. Ini kita ubah nih. Jadi yang klien. Nah, di sini juga kita ubah klien. Hmm. Nama klien terganti jadi nama klien. Juga kita ganti semua. Kita cek mesin.
Jadi sebenarnya kontak ya, ini juga sebenarnya aman. Ini di sini menurutku kita ubah. Jadi ini udah betul ke sini. Eh, cek nanti. Nah, kayaknya ini sudah kita sebenarnya ini terangan. Waktunya kita cek lagi. Sepertinya ini udah semua kita ubah. Kita save dulu. Selanjutnya kita di view di ke indeksnya. Kita lihat di edit ya. Nah, di sini sudah kita ubah sebenarnya ini masih kosong sebelumnya. Cuman udah dua kita isi tadi, Pak, ini udah ada nih edit link lain adanya. Kali ini kita kembali ke controller untuk membuat metode baru lagi untuk mengirimkan data yang udah kita ubah tadi pada form inputan. Caranya kita ke klien controller. Hmm, Di sini kita masukkan aja, kita copy paste aja yang punya di supply tadi yang membuat kita menginginkan data yang sudah dibagi. Kita copy saja ini di sini. Ctrl C, kemudian kita paste saja sini.
Nah, di sini kita ubah lagi sekarang di bagian supplier, kita ubah menjadi only di supplier, kemudian supplier juga. Kemudian di bagian validasi ini nama ini udah jadi nama klien. Ini kontak supaya juga di bagian ini sama juga nulis lebih kontak juga ini di sini kemudian dari bagian di bagian kondisi ini juga kemudian bisa juga kontrol S. Setelah ini eh, kita langsung cek aja di sini apakah tarik dulu. Nah, apakah sudah bisa kita edit? Nah, edit. Nah, coba kita edit. Itu jadi namanya stok daerah. Jadi kita ubah juga pas satu.
ini jadi langganan langganan hmm, barang. Update apakah berhasil atau tidak? Kan berhasil. Nah, berhasil. Ini berarti berhasil kita buat, sudah berhasil kita membuat CRUD untuk edit. Ya, itu saja pada video kali ini. Nanti akan ada satu video lagi tentang kita menghapus datanya. Jadi itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, dan video terakhir ini kita akan membuat atau proses root untuk menghapus atau mendelete-nya. Nah, caranya itu kalau ini kita hapus, dia akan tidak bisa karena kita belum buat di controllernya, di indeksnya. So, jadi kita buat dulu di Visual Studio Code-nya. Nah, di bagian controllernya sini kita tambahkan dulu uh, apa tuh function function untuk menghapusnya itu langsung aja kita copy yang punya Square. Kalau kita ketik lagi, kita copy saja ini, kita bawa ke client, kita pastekan di sini. Nah, ini kita ubah dulu. Client. Ini hapus. Setelah ini kita save saja dulu. Kemudian kita memanggil indeks untuk menghapus datanya. Itu kita nanti ke view di indeks, di file indeksnya. Nah, di bagian ini kita pastikan pada klik ini ada directory-nya dan uh, ada ID-nya untuk memanggil si uh, datanya tuh. Ini sudah ada, langsung saja save. Kita cek sekarang apakah sudah berhasil kita hapus. Kita reload dulu. Kita coba hapus yang di Windows. Nah, apakah kamu yakin ingin menghapus data ini? Kalau batal ya kita nggak jadi hapus. Kalau iya hapus, nah berhasil dihapus. Kalau berhasil dihapus, berarti data kita, proses CRUD kita untuk menghapus itu udah berhasil. Ini datanya tinggal dua. Sekarang kita cek di localhost-nya apa ikut terhapus atau enggak itu. Di bagian client, nah, udah tinggal dua.
Jadi kan ada tiga sekarang, udah tahap satu, sekarang tinggal dua. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.